when I counted up my demons, saw there was one for every 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Selamat pagi, salam jumpa semuanya sahabat setia RTFM dimanapun Anda berada ya. Kembali ketemu dengan sajian dialog interaktif. Dan tentunya selalu ya kebersamaan kita akan dihadiri ataupun kita datangkan tentunya tamu-tamu spesial yang tentunya akan memberikan informasi hangat, aktual dan juga banyak hal tentang profil organisasi ataupun profil pribadi ya, tentunya di dialog interaktif siang bersama RTFM ya. Dan tentunya di kebersamaan kali ini Puspa tidak sendiri. Kali ini kita kedatangan tamu spesial tentunya ya. Oke, saya akan langsung perkenalkan narasumber kita. Kesempatan bahagia kali ini luar biasa tentunya. Ada Mas Budi Arfan. Halo, selamat pagi Mas Budi Arfan. Selamat pagi Mbak Puspa. Iya, tentunya teman-teman sudah bisa menyapa yang via channel YouTube RTFM. Tentunya beliau adalah penyandang disabilitas netra tentunya, dan tentunya ada banyak cerita di balik beliau kali ini. Dan tentunya kebersamaan pagi ini Puspa akan berikan hangat banyak informasi yang akan langsung kita dengarkan dari Mas Budi Arfan. Mas Budi Arfan, disapa dulu teman-teman yang di rumah, silakan. Rekan-rekan atau teman-teman sahabat RT yang ada di Temanggung dan sekitarnya, mungkin kalau dilihat di seluruh Indonesia, selamat pagi Indonesia ya. Semangat pagi ya. Iya deh, Mas Budi Arfan pernah menjadi tamu dialog kita ya di tahun 2015 kalau nggak salah ya Mas Budi? Iya. Masih ingatkah Anda bersama teman-teman di komunitas tunanetra nasional pada waktu itu hadir dari Jakarta, kemudian dari Semarang ya, langsung menemani kita pada waktu itu berempat. Tetapi kali ini Puspa akan membahas banyak seputar profil beliau, Mas Budi Arfan, dan juga tentunya dari komunitas tunanetra nasional itu sendiri. Bisa diceritakan Mas Budi, awalnya terbentuknya komunitas tunanetra nasional ini kapan? Dulu waktu sekitar bulan Juli tahun 2011. Jadi sudah kurang lebih 9 tahun ya sampai dengan hari ini. Oke. Dan sebelum banyak hal, saya pengen tahu dulu nih Mas Budi bisa berbagi kepada pendengar yang di rumah. Nyun sewu, Anda mengalami tidak bisa melihat ini sejak usia berapa dan karena apa? Ataukah mungkin dari sejak lahir? Enggak, saya tunanetra tahun 2006. Umur waktu itu masih umur 25 tahun ya. 25 tahun, oke. Tunanetra karena narkoba. Oke, karena narkoba. Kenapa bisa seperti itu? Anda termasuk pemakai aktif atau bagaimana? Pemakai aktif ya. Pemakai aktif, dan akhirnya mendapatkan satu anugerah dan hikmah yang luar biasa dari Anda mendapatkan satu istilahnya berkah ataukah bagaimana nih? Bisa diceritakan silakan Mas Budi dari profil dulu nih. Iya, saya tunanetra dari 2006, waktu itu umur 25 tahun ya. Kena narkoba, terus setahun saya di rumah kayak bukan frustasi ya, kayak merenung sendiri gitu. Terus 2007 saya mulai bergabung dengan teman-teman tunanetra. Oke. Di Temanggung di sini. Dulu masih namanya Penganti Temanggung ya. Oke. Kalau sekarang PPS DSN. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra. Oke. Anda terlena dengan suatu mungkin narkoba ya. Jadi ini ada satu pembelajaran kepada kita semuanya bahwa efek yang memang luar biasa ya didapatkan dari narkoba. Tetapi Mas Budi tidak akan patah arang, tidak akan patah semangat dengan kondisi beliau. Bagaimana nih titik balik ketika Anda sudah dari 2006 ke 2007 Anda ikut ke Balai Penganti bersama teman-teman, apa yang didapatkan di sana Mas Budi? Pendidikan pengenalan kepindahan ya, dari kalau bahasanya di disabilitas, dari orang awas berpindahan ke
nggak melihat ya. Jadi di sana banyak sekali yang harus dipelajari dan mendapatkan kayak OM, namanya itu orientasi mobilitas. Bagaimana kita cara berjalan menggunakan tongkat. Ya, terus ada juga yang namanya ADL, aktivitas daily living, itu aktivitas untuk kegiatan sehari-hari, bagaimana cara tunanetra kayak kalau bisa bersih-bersih, terus MCK, terus pelatihan massage gitu. Keterampilan lah yang harus. Artinya semuanya harus dikerjakan sendiri, diajari untuk tidak bergantung pada orang lain. Nah, setelah lepas dari balai pengganti ini berarti sudah lulus, artinya sudah bisa hidup mandiri gitu ya Mas Budi? Betul. Ya, di situ Anda sudah mulai bergerak mendapatkan teman-teman yang artinya senasib, seperjuangan dan sevisi semisi sehingga membentuk tadi komunitas tunanetra nasional. 2011. Sekarang boleh diceritakan nih mulai awal komunitas ini bagaimana terbentuknya, kenapa Anda membentuk dan juga kenapa Anda dan teman-teman mendirikan ini, dan ini lepas dari berbagai lembaga ya. Ini mandiri komunitasnya ya. Oke, diceritakan Mas Budi. Jadi filosofinya gini, saya kan banyak teman ya. Waktu itu saya masih di Jogja. Terus banyak teman-teman tunanetra yang berbagai dari kalangan, dari berbagai macam agama juga, ras juga kan. Jadi saya pikir kalau kita bisa komunikasi, berbagi ke teman-teman semuanya melalui handphone ya. Dan ini tergerak, dan bagaimana nih 2011 bisa terbentuk Anda dan teman-teman yang artinya seperjuangan untuk mendirikan ini. Berarti pertama kali didirikan di Jakarta ketika Anda di Jakarta atau sudah? Masih di Jogja. Masih di Jogja, oke. Nah ini gimana nih? Berapa orang pertama kali, kemudian apa yang menjadi satu latar belakang dan visi misi pada waktu itu? Jadi pertama kali itu kan kalau kita kan bentuknya berdasarkan provider ya. Provider itu satu pack itu kan ada 50 piece. Jadi kita berawal dari 50 itu tadi. 50 saya beli terus bagikan ke teman-teman untuk berkomunikasi. Lah dari situ udah mengikuti zaman, berkembangnya lah zaman seperti ini. Kebutuhan untuk komunikasi nggak cuma telepon aja ya. Betul. Menambah ke IT, terus kayak media sosial lah. Udah dari situlah kita kita bikin event-event dari situlah. Ini Mas Budi luar biasa Anda. Oke, dan bisa diceritakan berapa mungkin daerah, kota atau provinsi yang sudah mengikuti komunitas tunanetra nasional ini? Teman-teman Anda dari berbagai belahan daerah manakah yang sudah tergabung di sini? Ini untuk eventnya ya. Eventnya, komunitasnya. Komunitas. Jadi setiap kali kita datang bikin event, lah disitulah terbentuklah komunitas. Gitu. Jadi kalau kita nih untuk kemarin eventnya itu di 2017 terakhir ya. Itu saya udah 29 kota di Indonesia. 29 kota sudah didatangi, dan Anda di sana artinya komunitasnya sudah bergerak di sana gitu ya. Dan kegiatannya apa nih selama ini yang digiatkan oleh para pelaku komunitas netra nasional ini? Ini kemarin kita ini kan bentuknya provider ya. Jadi kita mensosialisasikan semuanya yang berhubungan dengan handphone. Oh gitu. Lepas dari itu kegiatan yang Anda giatkan selain tadi berbagai informasi seputar kemudahan yang sudah didapatkan dari kebaikan hati provider tadi ya, membagikan kemudahan. Nah ini Mas Budi, Anda sudah bergerak di mana saja dan apa saja yang sudah digerakkan selain kegiatan itu? Misalnya apakah ada seminar bersama atau kegiatan sosial atau bagaimana nih Mas Budi? Kita beranjak ya, pengenalan dulu waktu kita event pertama itu pengenalan perangkat dulu. Jadi kita pengenalan dulu perangkatnya seperti apa, aplikasinya seperti apa yang kita bisa akses. Terus kita melebar lagi ke pernah juga bersama sama bank untuk mobile banking. Jadi, mobile banking ya, kegiatannya seperti itu. Artinya kemudahan harus didapatkan dari berbagai
lini pelayanan sehingga Anda dan teman-teman bisa mendapatkan kemudahan. Artinya seperti itu nggih? Ya, oke. Terus dari mobile banking, karena ini sekarang ada mengikut zaman ya, kayak pembayaran tunai. Ya. Kita juga pernah kerjasama juga belajar untuk, jadi walaupun kita tunanetra, yang sebagian besar kan notabene kan pijat ya. Iya. Nah, kita juga menggandeng salah satu aplikasi untuk pembayaran biar menggunakan non tunai atau pakai QR code gitu loh, pakai QR code. Jadi si pelanggan atau si pasien ini datang nggak usah bawa duit cash, kita cukup scan aja di scan barcode-nya. Udah masuk ke rekening kita. Oke, jadi kemudahan seperti itu ya. Fokus dari komunitas tunanetra nasional adalah seperti ini. Ya, dan juga Mas Budi, kalau tadi kegiatan rutin yang dilakukan adalah melanglang buana dari kota satu ke kota lain, dari daerah satu ke daerah lain. Ketika Anda melakukan perjalanan nih, apakah Anda merasakan kesulitan, ataukah mungkin sekarang berbagai fasilitas di berbagai daerah sudah berpihak kepada kaum disabilitas? Enggak semuanya kota ya, yang terutama untuk kota-kota gede ya. Kalau kota-kota gede sekarang udah banyak sekali ya, kayak guide block, terus RAM untuk disabilitas yang lainnya. Cuma karena kita benar-benar pernah belajar OM, jadi kita kemanapun nggak bermasalah, walaupun akses ya asalkan ilmu yang kita dapatkan dari PSBN tadi kita gunakan baik, akan selamat. Gitu ya, artinya Anda semuanya sudah mengantongi ilmu sebagai dasar Anda dimanapun berada dan tidak bergantung pada itu yang namanya akses spesial buat penyandang disabilitas. Tapi ya harapannya tentunya kita setiap kota, setiap daerah ada ya Mas Budi ya, untuk pelayanan yang sama tanpa dibedakan terhadap teman-teman atau saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Oke, apakah sudah punya konten YouTube? Ada atau mungkin media yang lain untuk membagikan kegiatan Anda? Dari komunitas tunanetra ada, YouTube-nya ada, IG-nya ada, baru itu. Oke, bisa diinformasikan pada masyarakat, silakan. Anda punya channel YouTube apa, IG apa, bisa melalui RTFM berbagi, silakan. Bisa nanti masyarakat juga ingin tahu kegiatan Anda di manakah IG dan YouTube channel Anda, alamat ataupun bisa dijumpai, Mas Budi. Oke, untuk alamat Instagramnya ya, @komunitas-tunanetra-nasional. Oke. Terus YouTube-nya sama juga, Komunitas Tunanetra Nasional, dan dimohon bantuannya, dukungan untuk subscribe untuk kegiatan kami. Jadi di situ ada kegiatan sosialisasi yang kita adakan dari tahun 2014 ya. Jadi kayak contohnya ada pengenalan jalur ramah disabilitas, sama pemilu, terus sama provider tadi. Jadi akan lebih banyak lagi untuk yang akan kita posting, dan kita lagi jalan untuk bikin kayak podcast juga. Jadi kita akan mengenalkan profil teman-teman tunanetra yang ada di Indonesia ini dari berbagai macam keahlian mereka, yang ada juga yang pijat, pengusaha properti, atau yang dapat beasiswa ke luar negeri. Kita lagi ulas semuanya itu, dan insya Allah kita akan upload di bulan September. Oke, Mas Budi, terima kasih hadirnya. Sampai ketemu lagi lain kesempatan ya. Kita tunggu kedatangan dan kabar baiknya selalu. Tentunya, dan sahabat RT semuanya yang sudah menyimak kami melalui 94.8 FM, juga Radio Temanggung FM di channel YouTube kami. Jangan lupa like, kemudian subscribe juga ya. Tanda loncengnya dibunyikan. Kemudian tentunya semuanya juga yang sudah bergabung di kebersamaan pagi ini, terima kasih. Ketemu lagi lain kesempatan. Selamat siang, Puspa pamit. Wassalamualaikum.